السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin, ada hadirin ya, hadirat jamaah sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita senantiasa berada di dalam karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia-karunia yang tak terhingga. Di antaranya adalah karunia kita bisa bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Rasulullah SAW sebutkan keutamaannya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, kecuali turun kepada mereka sakinah, turun kepada mereka rahmat, dan para malaikat pun berkumpul bersama mereka, meletakkan sayap-sayap mereka ridha terhadap yang dilakukan oleh orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut orang-orang yang di dalam majlis tersebut, memuji mereka di al-mala'ul a'la, di hadapan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya muliakan, pembahasan kita kali ini adalah yang berkaitan dengan kalimat syahadatain, dua kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sebagai hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia. Rasulullah SAW suatu ketika membonceng sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW, ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Apakah kamu tahu wahai Mu'adz, apa
hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya, dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Mu'adz adalah termasuk dari ahli ilmunya di kalangan sahabat yang diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal ini adalah Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menjadi seorang dai di satu tempat di negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, menunjukkan beliau ini adalah termasuk dari dai-nya para sahabat. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah utus dia menjadi seorang dai, menunjukkan bahwasanya Mu'adz ini ahli ilmu di kalangan sahabat. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz. Yang paling paham tentang halal dan haram dari umatku sampai hari kiamat, kata Rasulullah, Mu'adz bin Jabal. Dan pada hari kiamat kelak, Mu'adz akan dikumpulkan bersama dengan para ulama. Para ulama semuanya di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Jadi yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini dengan dai-nya para sahabat, dengan ahli ilmunya di antara para sahabat. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menunjukkan adab yang luar biasa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya supaya manusia mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahwasanya siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jamin mereka tidak akan mendapatkan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Beribadah kepada Allah dan tanpa melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah nanti yang kita bahas makna dari kalimat la ilaha illallah. Antum bayangkan, salah seorang sahabat besar, ulama di antara para sahabat, ulama dari kalangan sahabat, dai-nya yang telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid, tentang keutamaan la ilaha illallah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meragukan keimanan dan tauhidnya Mu'adz bin Jabal? Tidak, karena ini ulama. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syak terhadap apa yang dimiliki oleh Mu'adz? Tidak. Akan tetapi setiap orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia lapar untuk memperkokoh tauhidnya lagi. Dia terus menerus untuk senantiasa membahas dan diingatkan yang berkaitan dengan perkara-perkara tauhid. Sehingga Allah katakan,
dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Wahai orang-orang yang bertauhid, bertauhidlah. Mau bagaimanapun kokohnya tauhid Anda. Sehingga dari hadis Mu'adz bin Jabal ini menunjukkan bahwasanya sekelas Mu'adz bin Jabal diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan tauhid. Maka lebih-lebih kita yang ada di sini, baik saya yang berbicara ataupun antum yang mendengarnya, maka harus senantiasa membahas tentang tauhid. Diri kita yang lemah, rentan untuk lengah, rentan untuk lalai, dan sangat mudah sekali untuk khilaf dari perkara-perkara yang kecil atau perkara-perkara yang besar. Maka haruslah diingatkan tentang pentingnya perkara-perkara tauhid. Untuk dirinya takut, jangan sampai tauhid yang itu adalah modal seseorang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam, manusia yang paling bertauhid pada zamannya, dan Rasul yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang luar biasa. Dalam surat Ibrahim ayat 35 Allah abadikan doanya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku jangan sampai melakukan kesyirikan. Ini Nabi Ibrahim, ibu-ibu, bapak-bapak. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jagalah tauhidku, jagalah kalimat la ilaha illallah, dan jauhkanlah kedua anakku, yaitu siapa? Nabi Ya'qub dan Nabi Ismail, dua nabi yang mana mereka itu maksum. Nabi Ibrahim maksum, akan tapi apa? Takut apabila modal dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan kepada Allah. Beliau sebutkan alasannya, dan ini saya sebutkan dalam banyak majelis. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya kesyirikan-kesyirikan, berhala-berhala yang dijadikan tandingan oleh manusia untuk engkau telah banyak menyesatkan manusia. Nabi Ibrahim alaihi salam takut ketika melihat banyak manusia melakukan kesesatan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh kecilnya ketika pada zaman corona, ketika kita mendengar banyak orang yang menjadi korban dari corona, kita mendengar, kita melihat banyak orang yang terpapar, bahkan meninggal dunia disebabkan oleh virus yang pada saat itu manusia banyak yang berdebat apakah ada ataukah tidak. Mau tidak mau ketika melihat korban bergelimpang di sana di sini, pada takut ya? Takut. Yang tadinya berani keluar rumah takut. Yang tadinya meremehkan pun akhirnya berjaga-jaga. Demikianlah juga yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapati manusia mereka banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun namanya. Ada yang dikatakan sebagai acara-acara tradisional, menjaga cagar budaya ataupun apapun itu. Ketika
ketika manusia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka orang-orang yang bertauhid tidak terpedaya dengan apa yang ada dan apa yang dia miliki berupa keimanan yang kokoh. Tidak. Orang yang paling kokoh pada zamannya Nabi Ibrahim takut ketika melihat kebanyakan manusia mereka dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut tergelincir untuk melakukan apa yang telah mereka lakukan. Sehingga ketika orang-orang tidak takut melihat kebanyakan manusia melakukan kesyirikan, dia mengatakan, saya mah rajin ngaji, saya mah sudah bisa baca Al-Quran dengan lancar, saya mah baca tafsir. Maka ini bisa jadi sebagai tipu daya syaitan untuk dia makin jauh dari dakwah tauhid. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, takut apabila tauhid yang ada pada dirinya tercampuri dan ternodai dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim At-Taimi dikutip perkataannya oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika membahas tentang ayat ini, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa man ya'manul bala ba'da Ibrahim? Siapa yang orang tersebut merasa aman dari musibah yang besar yang bernama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Khalilullah takut terperosok di dalamnya? Maka selain dari Nabi Ibrahim alaihi salam pasti harus lebih takut lagi. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah pun mengatakan, sudah menjadi suatu keharusan buat siapa saja dari orang-orang yang beriman untuk memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dirinya selamat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna adapun pembahasan kita adalah kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah adalah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Senantiasa mengamalkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dari ketika Nabi diutus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dan mengakhiri dakwahnya dengan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Semuanya tidak terkecuali. Dan para rasul pun ketika mereka berdakwahnya dengan demikian. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz untuk datang ke negeri Yaman, maka Rasulullah katakan falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah prioritas pertama dalam dakwahmu ketika engkau sampai ke negeri Yaman, yaitu supaya mereka memiliki tauhid, kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dengannya seseorang masuk Islam. Pembeda seseorang masuk Islam ataukah tidak ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka darahnya, kehormatannya, dirinya dijaga dan terlindungi. Dengannya termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang mulia, dia ini memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Rasulullah. Bapaknya Zaid bin Harithah pada zaman jahiliyah dikenal sebagai anaknya Muhammad. Jadi Zaid itu dianggap sebagai anaknya Muhammad, anak angkatnya Nabi Muhammad. Sampai Allah larang penisbatan anak angkat kepada
bapak angkatnya. Ud'uhum li'abaihim. Nisbatkan anak-anak itu ke bapak-bapak mereka, sehingga setelahnya Zaid dipanggil dengan Zaid ibn Haritha, setelah sebelumnya dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad. Usama termasuk orang yang sangat disayang sekali oleh Rasulullah dan dianggap sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan suatu ketika Usama itu radhiyallahu anhu digendong ketika masih kecil. Dan di bagian tangan yang lainnya ada cucu Rasulullah SAW yang lain. Suatu ketika dalam satu peperangan, Usama ibn Zaid menghadapi orang musyrik. Begitu diserang oleh Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, orang musyrik ini keteteran, kewalahan. Sehingga ketika Usama ibn Zaid akan menghabisi orang ini mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kata Usama, ini udah tanggung, udah setengah jalan, ditebas. Ini orang mau melakukan tipu daya saja, biar nanti selamat, setelahnya dia bisa jadi kafir lagi. Kalau dia mau benar, sebelum perang dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kisah ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kejadian ini didengar oleh Rasulullah SAW. Maka diinterogasi oleh Rasulullah SAW. Bertanya dulu Rasulullah SAW kepada Usama, apakah benar engkau melakukan ini dan itu, ini dan itu? Maka Usama ibn Zaid mengatakan, innama qalaha ta'awudha. Orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah cuma sekedar selamat dari tebasan pedang saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW marah besar. Seraya mengatakan, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga mengetahui bahwasanya orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah cuma ingin berlindung saja dari tebasan pedangmu. Apa yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Rasulullah SAW marah besar kepada Usama ibn Zaid dan diulang-ulang ucapan Rasulullah kepadanya. Apakah engkau telah membuka dadanya, membelah dadanya, mengetahui maksud hatinya? Apa yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Artinya keislaman orang tersebut diterima oleh Rasulullah SAW. Sehingga Usama ibn Zaid diam dan mengatakan, kalau seandainya saya itu belum masuk Islam, sehingga dengan masuk Islam dosa ini bisa terhapus dengan Islam yang saya ikrarkan. Padahal Usama ibn Zaid adalah orang yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Pintu gerbang untuk seseorang masuk ke dalam agama yang mulia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dalam amal perbuatan sehari-hari. Itu adalah pintu seseorang untuk masuk Islam. Adapun makna kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, kesaksian kalimat la ilaha illallah memiliki makna bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kalimat la ilaha tiada ilah, illallah tiada ilah artinya tidak ada sesembahan, tidak ada peribadatan, tidak ada pendekatan diri dalam beribadah illallah kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna kalimat la ilaha illallah, seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab, mereka sangat memahami makna kalimat la ilaha illallah walaupun tanpa penjabaran, tanpa penjelasan, karena mereka semuanya adalah ahli bahasa Arab. Karena pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, syarat-syaratnya, maknanya apa. Maka mereka semua tidak perlu penjelasan ini karena mereka memahami konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sebagian besar ataupun ketika awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka tahu apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ibadah mereka kepada berhala-berhala yang pada saat itu Ka'bah dikelilingi oleh 360 berhala, maka peribadatannya yang kufur kepada Allah, peribadatan yang salah. Mereka memahaminya tanpa penjelasan. Dan mereka pun akan memahami dengan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah yang mereka ikrarkan di hadapan Rasulullah, maka bapak-bapak mereka pun mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana keengganan Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal mengingatkan kepada Abu Talib ketika Rasulullah memerintahkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya ini menjadi bekal, bukti untuk Rasul bahwasanya pamannya dia adalah orang yang beriman, akan dibawa di hadapan Allah. Maka Abu Jahal hanya mengingatkan saja, engkau meyakini bahwasanya bapak kamu itu Abdul Muttalib orang yang salah dalam beribadah. Tidak mau Abu Talib sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Artinya makna la ilaha illallah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya peribadatan-peribadatan, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Akan tetapi sesembahan yang hak hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memaknai tiada Tuhan, tiada sesembahan, maka ini adalah makna yang salah. Harus diberikan tambahan tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, dalam surat Luqman ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat Luqman ayat ke-30, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang benar. Dan apa yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Artinya Allah menetapkan ada juga sesembahan-sesembahan selain Allah, akan tetapi yang hak dalam ketika manusia beribadah, ketika manusia berikan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala maha besar. Adapun makna dari kalimat Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya kita mentauhidkan diri kita ketika kita bermutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Kita mengesahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita mengikuti dan bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat la ilaha illallah
kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Adapun kalimat Muhammadur Rasulullah, kita mentauhidkan Rasulullah, mengesahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bagaimana jenisnya? Apa saja cara beribadah? Apa yang diridhai oleh Allah? Apa yang dicintai oleh Allah? Apa yang dimurkai oleh Allah? Itu semua hanya diketahui dari jalan apa? Dari jalan manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul, para nabi, yaitu Nabi Muhammad untuk kita. Kita tidak bisa dengan logika kita mengetahui apa sih yang dicintai oleh Allah, apa sih yang dimurkai oleh Allah. Enggak bisa. Karena masing-masing kita, akal kita berbeda. Ada yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan itu. Apalagi dikumpulkan masyarakat satu kabupaten, pasti akan beda-beda jawabnya. Tapi apabila kita merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semua perkataannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadahnya, jenisnya bagaimana, semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilangannya berapa dan kapan saja melakukannya, semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita hanya belajar bagaimana mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna dari kalimat Muhammadur Rasulullah, kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taat yang mutlak. Taat yang mutlak itu artinya apa? Kita tidak bertanya-tanya lagi ketika kita taat kepadanya dengan apapun pertanyaannya. Kita tunduk patuh, hanya kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seorang taat kepada Rasulullah, pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat ke-80, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizan." Siapa yang taat kepada Rasul Nabi Muhammad, dia pada hakikatnya telah taat kepada Allah. Karena orang yang taat kepada Rasul, dia pada hakikatnya taat kepada zat yang telah mengutusnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa juga, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Diperintahkan untuk kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul dengan taat yang mutlak. Tidak boleh seseorang bertanya-tanya lebih, untuk apa kita melakukan ini? Apa hikmah di balik perintah ini? Kenapa rukuk seperti itu? Kenapa sujud tangannya harus direnggangkan? Kenapa ini? Kenapa ketika tahiyat jarinya tegak? Kenapa ini? Enggak boleh, karena itu semuanya perintah dari Allah dan perintah dari Rasul. Harus kita taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul. Kepada manusia hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Kita harus taat juga, akan tetapi ketentuan taatnya itu haruslah berkesesuaian dengan taat kepada Allah dan Rasul. Taat kita kepada manusia selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mutlak.
harus memiliki satu ketentuan berkesesuaian dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tunduk patuh kepadanya. Karena apa yang dikatakan dan dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun juga. Kepada orang tua, kepada suami, kepada pejabat, kepada ulama, kepada dai, kepada ustadz, siapapun itu kita tidak boleh taat kepada mereka dengan taat yang mutlak. Artinya ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Tidak boleh. Karena makna ulil amri itu adalah penguasa. Makna ulil amri yaitu para ulama. Kedua-duanya adalah termasuk dari ulil amri. Jadi kita tidak boleh taat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taat yang mutlak, kecuali ketika berkesesuaian dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bahas makna yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Tadi kan kita sebutkan maknanya. Adapun rukunnya harus kita ketahui juga ada dua rukun. Rukun yang pertama meniadakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ibadah itu tidak benar, tidak tepat, batil, terkandung dalam perkataan la ilaha. Dan rukun yang kedua menetapkan bahwa ibadah yang benar hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam illallah. La ilaha rukun pertama artinya meniadakan, nafi. Illallah artinya menetapkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalilnya yang berkaitan dengan hal ini. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang tauhid berkisar di antara dua rukun ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. Setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang tauhid dalam ayat yang sebelumnya, setelah membahas tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena ayat 255 disebut juga dengan ayat kursi, ayat yang paling memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang paling agung adalah ayat Al-Kursi. Surat yang paling agung, yang paling besar kedudukannya di sisi Allah, surat Al-Fatihah. Jadi berbeda-beda. Dan ini ketentuannya tauqif. Harus ada dalil dari nas berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang 256 dari surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim." Siapa yang kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah berpegang teguh dengan pintalan tali yang sangat kokoh lagi kuat. Al-'urwatul wuthqa lan fisama laha, tidak akan terputus tali tersebut.
wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, maka siapa yang kufur, mengingkari dan menyatakan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang salah lagi batil, dan ini berkesesuaian dengan makna la ilaha. Dalam faman yakfur wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini makna dari illallah. Sehingga faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah itu adalah makna dari dua rukun yang tercantum dalam kalimat la ilaha illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Tali yang sangat kokoh itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan kalimat la ilaha illallah. Bagaikan seseorang dia turun dari tebing, tidaklah mungkin dia selamat dengan tali tersebut kecuali apabila talinya adalah tali yang sangat kuat lagi kokoh. Begitu juga kita hidup dalam mengarungi hidup ini, maka kita tidaklah selamat dalam kehidupan kita ini kecuali dengan kita mengamalkan dan berpegang teguh dengan kalimat al-urwatul wuthqa, yaitu tali yang sangat kuat berupa kalimat la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang berkaitan dengan makna dua rukun ini. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada bapaknya Azar dan kepada kaumnya. Nabi Ibrahim kisahnya dalam Al-Quran senantiasa Allah ulang-ulang, Allah sebut. Karena banyak manusia yang menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim. Dari orang-orang muslimin, umatnya Nabi, dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang musyrikin Arab, mereka semuanya menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Ibrahim, sehingga mereka tahu siapa Nabi Ibrahim dan siapa yang lebih pantas untuk melekatkan dan menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian beribadah. Ibadah kalian semuanya adalah ibadah yang batil. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali ketika ibadah tersebut kalian tujukan kepada yang telah menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan kepada saya petunjuk. Di bagian pertama, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadah kepadanya. Semua ibadah kalian saya berlepas diri darinya, dan ini makna dari la ilaha. Menafikan semua ibadah, bahwasanya ibadah itu adalah ibadah yang batil. Illalladzi fatarani, kecuali ketika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan saya, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang benar, ibadah yang hak. Selainnya maka itu adalah ibadah yang batil. Illalladzi fatarani, yaitu yang tercantum dalam penetapan, yakni illallah.
Kemudian yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan sebelum seseorang melakukan satu hal. Artinya syarat-syaratnya apabila seseorang tidak memperhatikan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah yang dia ikrarkan dan dengannya dia berharap mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka tidak akan bermanfaat untuknya. Karena apa? Dia tidak termasuk dari orang-orang yang memperhatikan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana seseorang ketika sholat, dia sholatnya tanpa memperhatikan syarat-syarat sholat. Syarat sholat seperti apa? Salah satunya toharoh, bersuci. Orang yang dia sholat dan dia tahu dia di atas hadas, memiliki hadas baik kecil ataupun besar, maka sholatnya tidak diterima. Seseorang ketika sholat tidak memperhatikan syaratnya, salah satunya adalah menutup auratnya, maka sholatnya tidak diterima. Seseorang ketika sholat, kemudian ketika sholat dia tidak mau menghadap kiblat, menghadap ke arah yang lain. Padahal sudah ditunjukkan ini kiblatnya ke arah sini, ke arah sini. Akan tapi dia membelakangi kiblat. Dan syarat seseorang untuk sholatnya diterima oleh Allah, untuk dia ketika sholat menghadap kiblat, ketika dia melakukan sholat fardu. Kemudian dia membelakanginya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada syarat-syaratnya. Harus bersuci, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat apabila yang berkaitan dengan sholat fardu. Adapun selainnya, adapun ketika dia memperhatikan rukun-rukunnya, sholatnya ada kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah ada 7. Ada ilmu, mengetahui. Ada yakin, meyakini. Ada sidq, jujur, benar. Ada ikhlas. Ada cinta. Ada menerima. Dan tunduk patuh. Syarat yang pertama adalah mengetahui al-ilmu. Artinya mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa rukun-rukunnya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya supaya seseorang ketika beribadah, ibadahnya ia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala esa ketika menciptakan kita, ketika memberikan kepada kita karunia, maka ketika kita bersyukur pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah. Di dalam surat Muhammad ayat ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan kalimat la ilaha illallah yang diiringi dengan pengamalan itu adalah ilmu yang dimaksud dalam rukun, dalam syarat ini. Sehingga apa yang ia ucapkan yang berkaitan dengan la ilaha illallah akan diterima oleh Allah.
Ketika pengamalannya yang berkaitan dengan ibadah ia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah. Mau sekeramat apapun kuburannya, kita tidak boleh beribadah kepada kuburan. Rasulullah katakan, ala la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini di akhir nafasnya Rasulullah. Rasulullah katakan apa? Laknat Allah berikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Laknat itu apa? Allah kutuk mereka sehingga mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittakhadhu, Rasulullah sebutkan kenapa mereka itu mendapatkan laknat dari Allah. Rasulullah sebutkan sebabnya supaya kita tidak terperosok di lubang yang sama, melakukan apa yang mereka lakukan. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Pertamanya ngaji di situ, berdoa di situ, berdoanya kepada Allah. Step by step, sedikit demi sedikit setan itu sabar mengganggu kita, menggoda kita. Pertama diyakinkan dulu ini tempat keramat sehingga ketika doanya diijabah. Kemudian yang tadinya berdoa kepada Allah akhirnya berdoa kepada orang yang ada di dalam sedikit demi sedikit. Sehingga orang yang ketika mengetahui fa'lam annahu la ilaha illallah, mengetahui maknanya, kemudian ia amalkan maknanya. Setelahnya wastaghfir li dzanbik, setelah mengetahui kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosamu dan beristighfar untuk kaum mukminin. Jadi bertauhid terlebih dahulu dan setelahnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis tercantum dalam Sahih Muslim, man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati, kita semua pasti akan mati. Tidak ada yang akan abadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menemui kematian. Wa ma ja'alnaka li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan sebelum engkau itu kekekalan dan abadi. Apakah jika engkau wafat menemui kematian, apakah mereka itu akan kekal? Tidak, semuanya akan bertemu dengan kematian. Entah apa. Rahasia Allah. Tidak yang tua duluan, tidak juga yang sakit duluan, tidak. Semuanya ada ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Man mat, siapa yang mati, wa huwa ya'lam, kemudian dia mengetahui la ilaha illallah, ia mengetahui maknanya, bukan hanya mengetahui kemudian ia amalkan kalimat la ilaha illallah, amalkan dan ia ketahui bahwasanya ada yang bisa menggugurkan kalimat la ilaha illallah, ia jaga baik yang kecil ataupun yang besar, syirik besar, syirik kecil, syirik jelas, syirik yang samar-samar, ia senantiasa berusaha menjauh darinya dan lisannya basah dengan doa apa yang telah dipanjatkan oleh kekasih Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam dakhalal jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan termasuk orang-orang yang ketika bertemu dengan munkar dan nakir dikatakan kepadanya, man rabbuk? Ditanyakan siapa Rabbmu? Karena dalam kehidupan sehari-hari mengamalkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah dengan mudah termasuk dari orang-orang yang dikatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menetapkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman Allah teguhkan.
dengan perkataan yang teguh, sebagaimana mereka diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia mereka senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, ketika beribadah, ibadahnya ia berikan kepada Allah dan senantiasa mengingatkan manusia untuk mereka beribadahnya kepada Allah, mengamalkan la ilaha illallah, dan ketika tunduk patuh ia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, Allah tetapkan dia dengan perkataan yang teguh. Man rabbuk? Rabbi Allah. Karena itulah pengamalan dia sehari-hari. Apabila Rabb dia, sesembahan dia, Tuhan dia selain Allah Subhanahu wa taala, ia palingkan ibadah kepada selain Allah, prioritas hidupnya bukan kalimat la ilaha illallah, prioritas hidupnya dunia, prioritas hidupnya menumpuk harta, prioritas dunia, prioritas hidupnya senantiasa mengejar jabatan dan kemewahan, sehingga alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah terlalaikan dari syariat Allah untuk kalian bertauhid kepada Allah, dari kalian mengamalkan perintah-perintah Allah, untuk menjauh dari larangan-larangan Allah. At-takatsur, bermegah-megahannya kalian terlalaikan dari apa yang dengannya kalian diciptakan oleh Allah, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya dan utus para rasul. Apa? Bermegah-megahan, target, ketamakan, tidak mau kalah dengan yang lain, padahal semuanya telah ditentukan. Kalian akan sadar bahwasanya kalian terperdaya sampai kapan? Dibangunkan oleh Munkar dan Nakir hatta zurtumul maqabir. Ketika sampai di liang lahat, baru sadar kehidupan yang selalu kehidupan yang fana. Sehingga ketika menjawab pertanyaan man rabbuk wa ma dinuk wa man rajul ladzi bu'itsa fikum wa mal kitabul ladzi unzila ala nabiyyik, yang berkaitan dengan siapa Rabbmu, siapa nabimu, siapa agamamu, apa kitab yang diturunkan, maka dia mengatakan tadi saya tidak tahu. Karena pengamalan dia bukan terhadap la ilaha illallah, tunduk patuhnya dia bukan kepada kalimat Muhammadur Rasulullah. Ketika ibadahnya dia berpatokan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat yang banyak, bukan dengan apa yang sampai kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa menjawab. Syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah, yakin terhadap kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan di dalamnya, yakin terhadap kandungannya, memahaminya secara yakin di atas daripada mengetahui. Kalau yang pertama ilmu, kemudian yang kedua yakin, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keimanan mereka yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Benar-benar yakin terhadap apa yang mereka ikrarkan dengan lisan mereka dan apa yang mereka yakini dengan hatinya dijadikan sebagai satu akidah, kemudian ia tampakkan dalam amal perbuatan dia. Syarat yang ketiga,
adalah jujur, adalah benar. Artinya syarat yang ketiga ini ada kesesuaian antara lahiriah seseorang dengan apa yang ada di hatinya. Sehingga ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya memahami, hatinya menyelami. Kemudian ia jadikan sebagai satu akidah. Bukan hanya lisan saja, kemudian hatinya tidak. Bukan juga hati saja, lisannya tidak. Akan tetapi harus benar-benar ada kesesuaian antara hati dengan lisan. Antara lahiriah dengan batinnya. Sehingga lahiriah baik lisan ataupun perbuatan benar-benar menunjukkan kalimat la ilaha illallah. Lawannya siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak sidqu, tidak jujur. Wa yashhadu innahum lakadzibun. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang munafikin mereka itu adalah orang-orang yang dusta, tidak jujur. Lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi hatinya memendam kekufuran yang sangat dalam sekali, yang sangat besar. Sehingga keberadaan mereka di dalam masyarakat kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kerusakan yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 Allah sebutkan tentang Al-Quranul Karim. Tentang Al-Quranul Karim, bahwasanya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat 3 sampai 5 Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang mereka beriman terhadap Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Ayat yang ke-6 dan ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Tidak beriman. Tidak beriman terhadap kalimat la ilaha illallah. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 membahas tentang apa? Tentang orang-orang yang seakan-akan menunjukkan mereka itu dari bagian jenis yang pertama, akan tetapi pada hakikatnya mereka itu adalah terbagian dari jenis yang kedua. Seakan-akan menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang beriman, akan tetapi di dalam hatinya ada kekufuran yang sangat besar sekali. Sangat besar. Siapa itu? Orang-orang munafik. Allah sebutkan lebih banyak daripada orang-orang kafir karena mereka adalah musuh dalam seribu. Rasulullah saja kewalahan dengan keberadaan mereka. Dan mereka akan tetap ada sampai hari kiamat didekatkan, tetap ada. Dan Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka jahanam. Kalau orang-orang kafir itu di atasnya, ini yang paling bawah dari api neraka. Karena keberadaan mereka sangat menyusahkan kaum muslimin. Orang-orang kafir tidak mampu melakukan hal tersebut, akan tapi orang-orang munafik bisa. Orang-orang zindik bisa. Karena wajah mereka adalah wajah Islam, akan tetapi hatinya penuh kekufuran. Adapun yang berkaitan dengan dalil
yang jujur sebagai satu syarat dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Lisan dan hatinya itu sama berkesesuaian. Ayat 119 surat At-Taubah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Tidaklah seseorang memiliki kesaksian tiada ilah yang berhak kecuali Allah, la ilaha illallah, dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbi, jujur dari hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atas api neraka untuk menyentuh orang tersebut. Syarat yang keberapa? 4 ya. Syarat yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya seseorang memurnikan maksud dan tujuan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang ada sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam keadaan riya, bukan dalam keadaan sum'ah, bukan pengen disanjung, bukan pengen diakui, bukan, akan tetapi dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan memurnikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bertauhid, jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku pada hari kiamat kelak siapa? Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dari dirinya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ataupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tetapi tidaklah menjaga kalimat la ilaha illallah, tidaklah mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dia tidak memperhatikan rukun-rukunnya, maka dia tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau sedekat apapun dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik zamannya
ataupun garis keturunannya ketika tidak benar-benar menjaga kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikecualikan siapa? Dikecualikan Abu Talib. Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan menolaknya, akan tetapi mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang sifatnya meringankan dia dari azab Allah. Sehingga Abu Talib ini orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Orang yang ditempelkan di kakinya bara api, di telapak kakinya bara api, maka yang melepuh adalah apa yang ada di dalam kepalanya. Sehingga Abu Talib meyakini bahwasanya dirinya termasuk orang yang paling berat azabnya di api neraka, padahal itu yang paling ringan. Dan ini menunjukkan keutamaan menolong agama Allah. Menolong agama Allah, orang seperti Abu Talib yang dia mati dalam keadaan kafir dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan bagian dari syafaatnya Rasulullah, walaupun tidak semua azabnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih orang-orang yang mereka senantiasa berupaya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tolong dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia di atas agama Allah dan mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima. Syarat yang kelima adalah cinta kepada kalimat la ilaha illallah. yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah sehingga lisannya senantiasa basah dengan kalimat la ilaha illallah, cinta terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, walaupun tidak ada kepentingan antara kita dengannya dalam kerja ataupun bisnis, akan tapi karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita cinta terhadap orang-orang yang cinta terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cinta kita kepada orang-orang yang senantiasa mengingatkan manusia untuk mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Karena inilah pintalan-pintalan yang sangat kuat, tali yang kokoh dari keimanan seseorang ketika seseorang cinta kepada orang lain tergantung dari bagaimana dia bertauhid ataukah tidak. Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain. Ini orang ini kalau belanja sama saya, baik itu online ataupun apa, dia belanjanya besar sehingga kalau ketemu saya hormati. Akan tetapi ada orang yang kita tahu sebagai orang yang bertauhid, ketika lewatnya naik sepeda ataupun jalan kaki kita mengernyitkan dahi dan berpaling darinya. Maka ini menunjukkan cintanya kita terhadap kalimat la ilaha illallah adalah cinta yang sangat tipis. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu
hubban lillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan dari manusia ada orang mereka yang menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut, sekutu-sekutu tersebut yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti cintanya mereka kepada Allah, bahkan lebih. Seperti cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah, bahkan lebih. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahkan ketika mereka diminta untuk bersumpah atas nama Allah, mereka dengan santainya bersumpah atas nama Allah dengan dusta. Ketika mereka diminta sumpah atas nama sesembahan-sesembahan mereka, baik itu kuburan, baik itu keris, baik itu pohon keramat ataupun sumur angker, mereka baru takut untuk berdusta dengannya. Ada nggak ibu-ibu? Ada nggak? Ada. Ini menunjukkan apa? Pengagungan mereka kepada Allah sangat tipis. Cinta mereka kepada Allah bisa dikatakan tidak ada, sehingga sangat mudah untuk berdusta atas nama Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang besar, yang mengalahkan apapun juga. Sehingga menunjukkan ketika seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah, ketika orang tersebut senantiasa lebih mengutamakan cintanya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia suka, dari apa yang dia pengenkan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini, menetapkan itu, walaupun keinginan dia berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ia memaksakan dirinya tunduk patuh untuk cinta terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ia pun melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun berlawanan dengan seleranya, walaupun berlawanan dengan keinginannya, dan murka terhadap apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hawa nafsu dia, jiwa dia condong terhadap hal tersebut. Maka ia lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah. Ketika beribadah, maka pertanyaan dia, ibadahnya itu harus ibadah yang sesuai dengan diinginkan oleh Allah, bukan ibadahnya semau masing-masing dari kita. Karena kalau ibadah itu setiap orang melakukannya sesuai dengan kehendak masing-masing, tanpa ia memperhatikan apa sih yang Allah ridhoi, apa sih yang Allah inginkan, maka buat apa para rasul diutus? Sehingga Rasul katakan, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Nanti akan kita bahas juga dalam yang berkaitan dengan syarat-syarat, yang berkaitan dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Tentunya tidak pada saat ini ya, sudah 10:30. Syarat yang berikutnya, syarat yang keberapa? 6 ya. Menerima kalimat la ilaha illallah. Menerima. Artinya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan menerima kalimat la ilaha illallah. Bukan dalam keadaan takut, bukan juga dalam keadaan terpaksa, akan tetapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan benar-benar dia menerima semua konsekuensi untuk dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam
surat Al-Baqarah ayat 256, saya sebutkan lagi. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keagungan Allah, menyebutkan tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jalan semuanya dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang baik dan jalan yang batil. Jalan yang di dalamnya ada para rasul dijelaskan, dan jalan di dalamnya ada Fir'aun, ada iblis dan para pengikutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadainahun najdain, kata Allah, kami jelaskan dua jalan dengan sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada hujah untuk manusia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya melakukan kesyirikan, saya melakukan kemaksiatan, saya melakukan ini dan itu yang tidak diridhoi oleh Engkau, karena tidak tahu. Tidak ada alasan, karena Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya. Maka tidak ada paksaan bagi orang-orang untuk seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ganjarannya. Dan apabila tidak mau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan persiapkan baginya azab yang pedih. Sehingga orang-orang yang mereka menerima kalimat la ilaha illallah, menerima konsekuensinya dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah adalah orang-orang yang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ada paksaan sedikit pun dalam mengucapkannya. Syarat yang terakhir yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, tunduk patuh terhadap semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tunduk patuh, ridha terhadap konsekuensi dalam kalimat la ilaha illallah. Dan inilah yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa anibu ilallahi wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan wa aslimu lahu, dan tunduk patuhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk patuh artinya inqiyad, tunduk patuh terhadap apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 112 Allah sebutkan dalam ayat 110, sebelumnya orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya tidak akan ada yang masuk surga kecuali mereka. Allah katakan tilka amaniyu, itu adalah angan-angan kalian. Itu adalah angan-angan kalian. 111 ya. 111. Qul hatu burhanakum. Datangkan bukti bahwasanya kalian memiliki keistimewaan ini, masuk surga. Selain orang Yahudi, selain orang Nasara tidak masuk surga. Jadi mereka klaim bahwasanya surga itu milik mereka. Selain mereka tidak masuk surga. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar terhadap apa yang kalian klaim. Kan tapi Allah katakan bala, tentu mereka ini adalah orang-orang yang dusta. Man aslama wajhahu lillah, siapa yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan kalimat la ilaha illallah wa huwa muhsinun, dan ketika beribadah dia beribadah dalam keadaan ihsan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajr, maka baginya ganjarannya.
inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, tidak akan takut terhadap apa yang akan dia hadapi. Wala hum yahzanun, dan tidak ada gundah dan tidak ada sedih dalam perkara-perkara yang telah lalu. Mau dari manapun dia, mau dari suku apapun, ketika bertauhid, ketika tunduk patuh kepada Allah, mengamalkan apa yang, ketika beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah berikan kepadanya ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masih ada pembahasan yang lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat dan makna kalimat la ilaha illallah, akan syarat dan makna dari bagian yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kalau tadi kan syarat-syarat dari la ilaha illallah, ada bagian yang kedua, syarat-syarat dan makna Muhammadur Rasulullah. Akan tapi waktu yang membatasi, maka kita cukupkan dalam pertemuan ini hanya sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.